quwata illa billah. Itulah yang selalu aku tanamkan dalam hati ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitulah yang harus selalu aku yakini dan aku percayai ya. Selalu tertanam kalimat itu dalam hatiku kemanapun aku pergi ya. Apalagi aku semenjak sepulang umrah itu dikuasakan Allah untuk membawa motor, padahal aku penakut luar biasa kalau ke jalan raya itu. Jadi hari ini aku baik-baik saja, suamiku tercinta dan teman-teman Palestina semuanya ya. Jadi hari ini aku menyapa kalian semua. Halo, assalamualaikum semuanya. Aku dalam keadaan baik-baik saja. Insya Allah ya, karena aku mendapatkan perintah dari Allah di akhir zaman ini untuk selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi larangannya ya. Jadi duniaku yang berhubungan dengan fashion syar'i ya. Hari ini adalah hari santri ya, hari santri nasional. Aku mengucapkan selamat hari santri kepada semuanya. Bahkan aku mengucapkan kebaikan untuk yang teman-teman non muslim ya, karena hari ini aku bertemu dengan si Ade yang Kristen Protestan. Biasa aku tanyakan, akhirnya kita sering berbagi cerita ya sama anak muda ya. Hari ini aku melihat dia lucu, kelihatan itu lucu, tapi ganteng banget ya si Ade yang Kristen Protestan itu. Jangan cemburu suami aku. Jadi aku itu deket dengan anak-anak muda ya. Jadi ketika aku lewat tadi, si Ade lucu banget ya pakai sarung gitu. Jadi dia ikut menghormati yang muslim, memperingati hari santri hari ini. Dia dengan santai menjawab, "Iya Bu," katanya. Sambil tersenyum gitu ya. Jadi di situ itulah yang ingin aku lihat, itu toleransi, saling menyayangi antar umat beragama gitu ya. Dari dulu hingga sekarang tuh jangan berubah, itu yang ingin aku lihat. Karena gini, yang aku belain itu generasi muda ke depan bagaimana gitu ya. Hidup udah semakin repot, belum resesi, belum ada perang di sana, belum lagi kita yang paling berat itu adalah tantangan dari alam. Coba kalau ada kelaparan lagi, kelaparan global berdunia, kita bisa apa? Dan itu adalah yang terberat bagi manusia gitu. Kelaparan, dilanda kelaparan, tidak ada lagi yang seperti contoh ya, for example adanya wabah corona itu mendunia bukan? Akhirnya kita kesusahan untuk bertemu dengan tetangga, apalagi keluarga yang jauh, yang dekat juga kena lockdown gitu ya. Terus belum berpengaruh ke segala aspek ya, ke kehidupan ekonomi, kesehatan, semuanya itu dari imbas wabah corona. Belum banjir bandang, belum gempa bumi, apalagi yang akan kita rasakan dalam kehidupan ini ya. Di sini itu sifat serakah manusia, mungkin ya serakah semuanya. Yang aku kaji itu ya, aku kan seorang perawat, jadi mengkaji itu semua yang terjadi itu dari imbas dari kelakuan manusia sendiri gitu ya. Jadi alam semesta itu udah marah kali ya, marahlah ya, karena demi kepentingan pribadi lah, golongan, akhirnya semua tatanan tuh jadi tidak seperti semestinya gitu, tidak pada tempatnya gitu. Jadinya disitulah perlunya kesadaran sendiri gitu ya, introspeksi diri, mawas diri, mengkaji diri. Mengaji itu bukan berasal mengaji Quran saja, tapi mengaji diri, membaca diri gitu loh. Jadi bukan membaca buku,
membaca Quran ya, yang berdasarkan survei yang aku rasakan sendiri ya, kan aku ya gitu ya, banyak kesalahan sekali yang aku, banyak sekali kesalahan yang aku lakukan dalam kehidupan ini ya, apalagi amal soleh gitu, apa yang aku bawa gitu ya, amal soleh apa gitu, aku banyak dosa, kadang suka hilap sama gitulah intinya di situ. Jadi sekarang itu banyaklah membaca diri, banyaklah mengkaji diri, banyaklah mawas diri, banyaklah introspeksi diri, perbanyaklah kalau ibadah mah jangan dikatain ya, perbanyaklah apa ya, muhasabah itu untuk diri kita sendiri agar lembut hati kita ya, begitu. Sekarang kan berhubungan dengan hari santri ya, anak-anak muda, si ibu. Nah, kalau yang non muslim itu teman-teman anak-anak semua bilangnya ibu sama aku tuh ibu, kalau ketemu aku tuh ibu. Ada juga yang 1-2 orang yang umi gitu, ikut-ikutan, tapi kebanyakan itu mama, ada ibu juga, oke lah boleh. Jadi di sini hari ini aku menyampaikan kasih sayang untuk semuanya gitu ya. Hidup ini sudah mengalami berbagai macam kalau dibilang kejadian besar, wabah corona, terus banjir bandang, gempa, terus belum lagi di depan tuh resesi berat, resesi ekonomi mendunia kalian nanti, apalagi yang akan kita harapkan dari hidup ini ya. Kasihan anak-anak kita, kenapa semuanya kalau menurut aku itu yang bukan yang muslim aja, bukan yang mukmin aja, yang muslim, non muslim semuanya, apalagi yang di Indonesia itu kan ada yang agama-agama yang diakui itu, yang diakui di Indonesia kan ada beberapa agama ya. Aku menyayangi semuanya, meraih semuanya gitu. Dan dulu mah ya di rumah aku tuh tempat kumpulnya anak-anak yang berbeda keyakinan. Tapi sekarang kondisi aku juga udah berbeda kayak dulu, tidak sekuat kayak dulu, dan mereka juga memahami itulah ya, dan udah besar juga. Jadi di sini ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antar sesama, bisa nikmati hidup gitu. Jadi apa yang akan kita rasakan lagi ke depan untuk anak-anak cucu ke depan kita di sini itu hanya karena sekelompok orang yang memiliki hasad iri dengki, mungkin dari kalangan bawah, tengah, atas, bahkan yang papan atas ya. Itu mah udah sifatnya manusia ya. Disitulah Allah itu menciptakan surga, neraka, hari awal, hari akhir. Terus kayak ya, kalau ada awal dunia, pembuatan dunia, ada akhir keduniaan ini juga, yaitu kiamat ya. Di sini kita udah fase-fase yang paling itu ya, kalau dibilang mah ya, peralihan sekarang, fase peralihan. Kalau saja Allah menciptakan manusia untuk cepat tersadar semua ya dari mencoba untuk memperbaiki diri, semuanya akan baik. Semua kehidupan ini bagaimana berbalik lagi ke kitanya. Kalau ingin baik, perbaiki diri gitulah. Allah itu maha penerima taubat ya. Taubat apa mungkin ya bisa taubat dalam keadaan panas begini? Tapi di sini ada masa peralihan. Peralihan tuh di mana ada seseorang yang baik, ada juga yang buruk, itu akan pada muncul gitu ya, maksudnya pada datang gitu ya di situ. Dan memang semuanya harus dibenahi ya, kalau menurut aku ya. Jadi ya semua tuh kalau pingin makmur ya harus dibenahi semua tatanan gitu lah. Sekarang tuh ke depan tuh berat sekali, apalagi kalau yang berpendidikan mungkin akan mudah diberitahu, tapi kalau orang-orang yang tidak berpendidikan, misalkan mereka dengan caranya sendiri, meskipun mereka baik gitu ya, tapi mereka menyampaikan dengan cara
mereka sendiri. Di sini perlu wawasan Nusantara, wawasan nasional, wawasan kebangsaan, wawasan paham kebangsaan itu yang harus, ya gimana ya, karena dengan paham kebangsaan ini akan mencirikan identitas seseorang ya. Ketika umroh atau haji kita ramah kepada yang berbeda negara, oh berarti dia memiliki paham kebangsaan yang baik. Tapi kalau paham kebangsaannya yang bangga merasa, ya kita tuh bangga lah sebagai bangsa Indonesia gitu, sebagai ini, terus berbeda dari attitude apa tuh ya? Attitude itu sikap ya. Padahal tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang berbeda ya di hadapan Allah tuh. Ketika umroh haji itu semuanya sama gitu, dipandang sama Allah. Yang membedakan itu tingkat ketakwaan pemirsa. Kalau ngomong begini mah sama guru-guru besar, aku bukan perawat ya, suami aku ya. Suami aku terima kasih atas perlindungan, penjagaan, kasih sayang. Aku dalam keadaan baik-baik saja hari ini, meskipun pusing kepala dan sakit kepala pemirsa. Banyak hal yang kurasakan, tapi aku harus berusaha menghandle. Aku ini harus berusaha profesional. Gak enak badan, aku harus aku harus menyelesaikan kerjaan aku. Aku ini dipercayakan untuk membuat kapal gitu dengan cara simpel-simpel lah. Kalau aku tidak mau ribet orangnya, tidak ada pola-pola itu, aku gunakan yang simpel-simpel. Ada dari baju udah jadi, ada yang aku kalau lagi mau mood menggunakan pola, kalau lagi enggak ya menggunakan yang jadi juga, asal ada ukuran bajunya udah gitu. Kadang menggunakan feeling gitu. Disitulah intinya, disitulah. Jadi hidup ini udah berat, jadi kita permudah. Di sini permudah. Yang penting kita tidak terlepas dari petunjuk Allah. Ya Allah, aku kan misalkan aku kan kurang wawasan tentang A, B, C gitu. Nanti aku cukupkan. Gitu kalau minta ke Allah itu cukup aku penolongmu, cukup aku pelindungmu gitu. Jadi semuanya serba Allah cukupkan. Sama kayak kita umroh atau haji, asal kita punya niat yang kuat, terus berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk mendekati takwa ya, karena tidak ada susah. Derajat takwa itu susah pemirsa, sabar aja sudah susah gitu ya, apalagi takwa gitulah. Di situ ya kita kan berusaha gitu. Jadi disitulah kita harus berusaha, try be better than apa ya, kalau bahasa Inggrisnya aku lagi kurang inilah hari ini, siang ini, karena kurang fit badan ya. Jadi kalau dibawa ngobrol itu agak kurang, mohon maaf, agak kurang enak didengar gitulah intinya. Apa ya, aku diperintahkan sama Allah, dan insya Allah akan dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti aku, karena aku diperintahkan Allah. Mau bagaimana coba? Masalah hidup dan mati itu kan kuasanya Allah, bukan kuasa manusia. Manusia itu hanya jalan perantara, betul tidak? Kalau ngomong-ngomong begitu mah ke guru besar. Suami aku jangan cemberut kalau aku ngomong atau menyebut-nyebut umod Hejen, terus apa lagi ya, ini halik, semuanya deh, pokoknya semuanya deh teman-teman yang berhati benar. Karena banyak orang yang baik tetapi belum tentu benar, tetapi yang benar pasti baik. Banyak orang yang beriman tapi belum tentu bertakwa, tetapi yang takwa pastilah beriman. Benar tidak? Terus apa ya, di dunia ini hanya kebalikan-kebalikan. Ada orang yang bahil, ada juga ada di mana ada orang yang bahil, di situ ada orang yang dermawan. Tapi Indonesia ini kan beradab kan, bukan kebalikannya kan.
Aku itu hanya percaya begitu aja karena aku pembaca undang-undang dulu, pembaca undang-undang dasar. Aku itu dirigen juga, dirijen kalau di sekolah. Terus aku juga bendahara, aku juga pengurus organisasi. Makanya kemarin aku sharing sama generasi muda nih, pengurus OSIS. Sampai menanyakan ke masalah pribadi ya, katanya, ibu bagaimana kalau pola pandang ibu tentang hubungan yang muslim dan non muslim, katanya. Anak muslim dan non muslim. Aku kan harus memberikan jawaban kepada anak muda ya, generasi muda. Dia itu kan Kristen Protestan, dia nanya seperti itu. Bagaimana tanggapan ibu tentang hubungan yang muslim dan non muslim? Di sini itu aku itu selalu bijak, berusaha bijak, bukan bijak, berusaha bijak. Di sini itu tugas aku menanamkan tauhid, akidah kepada anakku, ya. Aku terangkan seperti itu. Dan adik juga ya menjalankan tugas adik sebagai agama, maksudnya sebagai pemeluk agama yang ada anut gitu ya, masing-masing. Tapi masih sekolah mah ya hanya sebatas pertemanan gitu, karena anak muda itu semakin dilarang sama orang tuanya akan main belakang, backstreet katanya begitu. Jadi kita harus bijak ya. Terus kita mengawasi, aku ini paling rewel, kerja kelompok di mana aku ikutin gitu. Terus jadinya di situ mereka itu menganggap aku itu ibu gitu. Jadi dua-duanya, mau cewek mau cowok. Jadi di situ anak-anak itu dalam pantauan gitu. Intinya di situlah. Jadi ukhuwah juga terjalin. Akhirnya tapi tetap kita doa. Kalau memang itu kurang baik bagi kita hubungan anak-anak, misalkan ntar pada ketakutan kan, yang ini ntar masuk Islam, yang ini masuk Kristen. Akhirnya kita berdoa yang terbaik sebagai seorang ibu ya, orang tua ya, yang terbaik, dan mereka akan dengan sendirinya gitu. Intinya gitu, sabar aja gitu, sabar menghadapi anak muda itu, sabar pemirsa. Jangan kayak gini, aku lapor, misalkan lapor ke guru biar dijauhkan. Dia anak-anak muda itu kan jiwa muda itu kalau dilarang malah backstreet gitu. Itu yang seperti aku katakan tadi. Jadi penuh kesabaran menghadapi anak muda itu, pengertian, dan berusaha untuk kalau bergaul sama mereka itu seperti harus bisa mengkaji dulu gimana sih pergaulan anak muda, terus kita bisa kenapa sih bisa masuk gitu. Jadi saran juga masuk begitu pemirsa. Jadi hari ini adalah toleransi juga antar umat beragama. Hari ini aku bener-bener luar biasa itu si adik muda, maksudnya adik anak-anak masih SMP gitu yang berkiprah di OSIS, terus non muslim juga. Aku tuh senang bercanda kan orangnya gitu, dibercandain gitu, ganteng banget, dia mesem malu-malu. Jadi lucu dia pakai itu. Sebenarnya ini bukan ini ya, tapi mungkin mereka menghargai, dan aku menghargai itulah ya. Sebenarnya bukan dipakai bahan mainan kalau sehari itu. Mungkin mereka itu ingin aku berusaha bijak ya, mereka itu ingin memeriahkan hari santri gitu ya, tapi bukan berniat untuk kalau yang lain-lain gitulah. Kita berpikiran luas saja, wawasan luas ya. Sebagai orang yang berada di Nusantara, kita harus memiliki wawasan Nusantara yang luas gitu. Jangan cupat, jangan kalau mau masih terciptanya kedamaian, ketentraman ya, suami aku memantau aja deh ya. Yang penting aku tuh berada di jalan benar-benar. Apalagi tugas aku itu kan ruang lingkup yang sempit, bukan ruang lingkup yang luas ya, karena masih di kalangan ibu-ibu rumah tangga gitu, anak-anak. Jadi tugas aku tuh kadang kalau ada yang terlambat pulang aku anterin gitu aja. Jadi kepedulian, yang muslim yang non muslim aku anterin. Kemarin ada yang Kristen Protestan